Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari media pers, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang mungkin saja pada waktu tanggal 2 itu juga pada datang ke Makobrimob, tapi tidak bisa bertemu saya, dan sekarang ini saya memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara dari media pers. Perlu saya jelaskan bahwa seperti yang sudah dirilis di beberapa media dan keterangan dari pihak kepolisian bahwa saya ditangkap tanggal 2 Desember yang lalu pada jam 5 pagi dengan tuduhan akan melakukan makar. Nah, ini terus terang dalam kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang. Kenapa Pak? Saya kan bagaimana juga sebagai putri proklamator pendiri bangsa ini, dan tentunya saya sebagai anak ideologis, saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar. Jadi dengan ini saya membantah keras. Saya akan memberikan sedikit kronologis pada tanggal yang seperti yang dituduhkan di dalam surat penangkapan itu pada tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember itu nanti akan dibagikan kronologis secara rinci, tapi ini summary dari kronologis yang saya lakukan. Pada tanggal 1 Desember saya melakukan jumpa pers, dan itu hasil dari kesepakatan sebelumnya. Ada tanggal 20 yang saya mengadakan suatu pertemuan para tokoh nasionalis di UBK, dan UBK itu hanya bukan melibatkan institusi UBK, tetapi hanya memberikan ruang dan tempat di aula UBK. Nah, tanggal 1 itu saya melakukan jumpa pers. Isi dari jumpa pers itu yang nanti akan dibagikan hanya 2 yang saya sampaikan, dan itu terbuka. Wartawan juga datang menghadiri dan mencatat, dan ada press release-nya, yaitu yang pertama, saya mendukung dalam rangka bela Islam menangkap Ahok. Jadi sekali lagi saya katakan, saya hanya membuat rilis dalam 2 hal. Satu, bela Islam, ikut mendukung solidaritas bela Islam menangkap Ahok, dan yang kedua adalah bela negara, yaitu mengembalikan atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan di dalam rangka juga gerakan Selamatkan NKRI ini, juga meminta agar MPR kembali kepada Undang Dasar 1945. Dan ini terus berlanjut sampai pada ketika saya mendengar dari Pak Zulkifli juga pada kesempatan saya bertemu beliau di Muktamar IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya menagih janji dari Pak Zulkifli bagaimana dengan permintaan saya untuk kembali ke Undang Dasar 45 tidak melalui amandemen kelima. Saya tegaskan waktu itu dengan segala macam argumentasi, dan pada saat saya memberikan keterangan pers itu kan saya sudah mendengar dari Pak Zulkifli bahwa ada 2 arus yang berlangsung.
Yang pertama adalah harus menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang kedua adalah harus menghendaki amandemen kelima. Nah, secara konsistensi saya pada tanggal 1 itu tetap akan menggelar aksi ke MPR berdasarkan surat pemberitahuan secara terbuka ya. Jadi ini bukan ada rapat rahasia kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka untuk bela Islam, membela solidaritas bela Islam, dan yang kedua adalah tujuannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan petisi kepada pimpinan DPR. Itu surat pemberitahuan tanggal berapa itu diberikan. Jadi polisi udah tahu. Ini saya perlihatkan. Ini surat pemberitahuannya pada pihak polisi. Tanggal 2 itu kami akan ke MPR dan akan dihadiri oleh sekitar 10-20 ribu massa. Kenapa? Saya mencoba untuk mengatakan bahwa kami ini jangan dituding menunggangi aksi GNPR. Ini aksi kami sendiri. Jadi tidak ada tunggang menunggangi aksi GNPR membawa massa seolah-olah kami menghijack mereka untuk ke DPR. Kalau mereka sendiri memang karena itu urusan mereka. Tapi dari pihak saya mengatakan saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi kembali kepada Undang-Undang 45. Dan itu saya lakukan juga komunikasi per telepon dengan Pak Zulkifli Hasan, meminta beliau untuk ini tolong catat. Jangan ada pelintiran seolah-olah kami akan menggeruduk menduduki gedung. Saya membuat instruksi. Ini adalah aksi damai yang saya selalu kumandangkan adalah soft landing. Kami tidak masuk, saya katakan sekali lagi, saya ulang, tidak masuk ke gedung DPR MPR. Kami tetap berada di luar dalam melakukan aksi atau akan memberikan petisi kepada anggota DPR, kepada pimpinan DPR, dan meminta pimpinan DPR atau MPR itu menemui di luar gedung. Jadi tolong ya, tidak ada upaya untuk kami menduduki gedung DPR. Itu instruksi saya langsung berkali-kali, walaupun ada celotehan gini, tidak. Ini kami aksi damai soft landing. Hanya memberikan petisi kepada pimpinan DPR oleh karena kami melihat ini sudah ada faktor yang mendesak, ada upaya untuk mengadakan amandemen kelima. Alasan kami menolak amandemen kelima itu sudah saya jelaskan di dalam saya memberikan orasi ilmiah pada waktu wisuda sarjana Universitas Bung Karno tanggal 16 November. Pengkajian tentang kenapa harus kembali itu secara akademis sudah saya sampaikan di depan mahasiswa secara terbuka, dan nanti akan juga saudara-saudara ketahui penyebab kenapa saya harus meminta kepada pimpinan DPR itu kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada upaya makar seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian, sebagaimana hal yang saya mendapat surat penangkapan sangkaan. Jauh daripada sangkaan itu. Justru saya ini bersyukur oleh karena saya bisa berbicara dengan pimpinan Imam Besar Habib Rizik FPI untuk mengajak mereka kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, menerima Pancasila, NKRI, dan kebinekaan Tunggal Ika. Dan mereka menerima. Ini suatu achievement menurut saya sangat besar. Kalau mereka menerima ada 4 hal itu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Undang-Undang Asli, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tanggal 16 saya sudah memberikan orasi ilmiah berkenaan dengan perlunya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan apa yang
yang saya lakukan pada tanggal 2 itu untuk menyerahkan petisi kepada pimpinan DPR. Tanggal 2. Tanggal 19 saya diminta berbicara di dalam Secara Sehat Kebangsaan, yaitu seminar Papua sebagai anak bungsu negeri. Saya juga mengatakan solusi satu-satunya untuk menghindari separatisme OPM, yaitu harus kembali ke Undang-Undang 45. Saya mengajak orang-orang yang mau memisahkan dari Republik Indonesia ini untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi mana dasar upaya saya mengadakan makar? Dua hal tersebut saja sudah membuktikan bahwa saya justru memberkatkan upaya-upaya orang untuk memisahkan negeri ini dari berbagai macam upaya-upaya seperti separatisme dan tidak menerima dasar negara kita, undang-undang dasar negara kita, dan bentuk negara kesatuan kita. Ini yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman wartawan, bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar sama sekali, karena di dalam pikiran Soekarno yang diajar kepada saya itu tidak ada. Andai kata saya sampaikan ada penggiringan opini seolah-olah kami akan menduduki gedung MPR, kan sudah saya jelaskan bahwa saya sekali lagi menegaskan saya tetap berada di luar gedung DPR, tidak masuk ke gedung DPR, tetapi pimpinan MPR yang akan datang keluar. Sebagai komparasi, kalau dituduh maka dalam rangka pendudukan itu, apakah tahun 98 gerakan tahun 98 yang menduduki gedung DPR itu, apakah itu juga dikategorikan makar? Berarti produk dari upaya pendudukan 98 sampai sekarang ini adalah produk makar. Logikanya kan begitu. Tapi dalam hal ini saya kembalikan, saya tidak ada untuk upaya pendudukan kalau dikait-kaitkan maka terhadap bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa kita boleh berserikat, mengeluarkan pendapat sekalipun kritis, itu diperbolehkan oleh konstitusi. Saya memang kritis di dalam menyoroti berbagai hal yang dialami oleh bangsa dan negara kita, oleh karena polisi atau kebijakan dari pemerintah sekarang ini banyak sekali yang saya anggap menyeleweng. Dan ini kembali lagi didasari oleh karena konstitusi kita sudah dirubah menjadi konstitusi yang bersifat liberal kapitalistis, dan itu tidak sejalan dengan kata Bung Karno sebagaimana yang disebutkan oleh beliau bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Dekret Presiden 59 itu gak dua tapi satu, nggak bisa dipisah. Ini harga mati. Dan ini saya berupaya keras dari tahun ke tahun untuk mengembalikan konstitusi ini kembali yang asli sesuai dengan Dekret Presiden tahun 59. Jadi di mana sebetulnya tuduhan makar ini kepada saya? Bahwa saya bersyukur bisa artinya bersahabat dengan pimpinan FPI, Habib Rizik. Saya ikut mendukung bela Islam, dan saya tetap mengatakan bahwa saya akan tetap melakukan bela negara dalam hal itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan kebinekaan. Mungkin ini sekedar saya sampaikan sebagai pembukaan. Nanti kata ada yang mau ditanyakan dari aspek hukum, nanti bisa tanyakan kepada Pak Yusril, Prof. Yusril, atau teman-teman ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, kami berikan kesempatan. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan langsung dari Ibu Rahmawati bahwa beliau sama sekali tidak bermaksud dan tidak punya keinginan untuk melakukan tindakan makar. Ya, kalau kita membaca KUHP, makar itu adalah upaya atau tindakan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Tidak ada sama sekali. Kita sudah dengar penjelasan beliau. Serangkaian kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sah
dan demokratis yang dijamin oleh hukum dan konstitusi negara kita. Dan walaupun beliau mempunyai satu keinginan, satu aspirasi untuk meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kembali ke UUD 45 yang berhenti, itu aspirasi yang sah, dan beliau akan sampaikan itu dalam bentuk petisi kepada pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Walaupun ada masa sekitar 20.000 misalnya akan dibawa, tapi tidak bermaksud untuk masuk ke dalam gedung DPR, apalagi untuk menduduki gedung DPR itu. Saya kira semua sudah jelas kronologi yang beliau sampaikan. Dan dari sisi hukum, saya ingin menegaskan setelah juga berdiskusi dengan Ibu Rahma kemarin dan tadi, dengan sikap beliau yang seperti itu kiranya menjadi jelas bagi pihak kepolisian, juga bagi rakyat Indonesia seluruhnya, bahwa beliau tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk melakukan tindakan makar terhadap pemerintah atau menggulingkan pemerintah yang sah, tapi beliau mempunyai aspirasi agar kita kembali ke UUD 45 yang murni, dan aspirasi itu adalah sah dan juga disampaikan melalui saluran-saluran yang sah dan konstitusional. Kemudian kita semua maklum bahwa seperti sudah diceritakan Ibu Rahma bahwa dini hari tanggal 2 Desember, hari Jumat yang lalu, beliau menerima surat perintah penangkapan dan kemudian dilakukan penangkapan, dan malam hari beliau dilepaskan, dan tapi status beliau adalah tersangka sampai detik ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau tadi itu, pihak kepolisian juga dapat memaklumi dan masyarakat juga memaklumi apa yang disampaikan oleh beliau. Dan saya sebagai penasihat hukum beliau, rekan-rekan yang lain berharap semoga kasus yang ditimpakan kepada Ibu Rahma ini dapat berakhir sampai di sini saja, jadi tidak perlu dilanjutkan. Apalagi beliau ini kemudian ditahan lagi, apalagi diadili, itu tidak sesuatu yang kita inginkan, karena niat beliau adalah tulus dan baik dan konstitusional, sah seluruhnya, tidak bermaksud makar yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan kalau ada tanggapan yang positif seperti itu, kita harapkan demikianlah, dan Bu Rahma pun sebenarnya juga tidak akan mengajukan pra-peradilan atas kasus ini. Dan harapan juga pihak kepolisian memaklumi keadaan ini, dan mudah-mudahan ya apa yang disangkakan kepada beliau ini yang berakhir sampai di sini saja. Apakah akan ada upaya hukum lain seperti mungkin uji materi pasal 107, 110, junto 87 yang sebenarnya tidak punya indikator objektif, jadi semuanya bergantung sama penilaian subjektif seorang penyidik. Apakah akan dilakukan langkah hukum itu? Sampai sekarang kami belum mendiskusikan masalah itu kepada Ibu Rahma, tapi sesuatu yang mungkin saja, karena ini menyangkut kepentingan dari semua orang, semua warga negara. Satu ketika bisa saja dikenakan sangkaan berdasarkan pasal-pasal itu, sementara kita mungkin beranggapan bahwa pasal itu tidak punya kepastian hukum, jadi bisa ditafsirkan ke sana kembali, dan bisa saja kita minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat tafsir terhadap pasal 87, pasal 107 KUHP itu, sehingga penerapan pasal itu di lapangan tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan tetap dilaksanakan sesuai dengan asas negara hukum. So, salah satu asas negara hukum itu adalah adanya kepastian hukum dan adanya tidak ada tafsir dalam merumuskan satu kaidah hukum, sehingga ada kepastian bagi masyarakat. Tapi kalau sekiranya itu dikehendaki, saya siap saja untuk mendraft satu permohonan uji material kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan ketentuan di dalam pasal-pasal KUHP terkait dengan makar. Jadi yang pertama mengenai transfer dana. Kalau soal transfer dana itu dana kemana? Pertanyaan saya. Kalau misalnya untuk demo misalnya itu ada di dalam surat
kepada Kapolda, pada Polda. Orang demo itu kan perlu logistik, makan, minum, tapi itu sekedarnya, itu biasa. Di tempat saya itu proposal orang minta dana tuh banyak, gitu loh. Ada yang untuk kegiatan sosial, baksos, ada yang kegiatan apa gitu. Tapi kan saya pilih-pilih gitu loh. Dan saya kan bukan konglomerat di sini. Kalau mau melakukan makar tentunya dananya ya nggak cekak-cekak begitu ya. Pasti disapa kalau ditanya, oh ada sponsor. Saya nggak pernah minta sama konglomerat atau siapa tuh, nggak ada. Saya berdiri atas kaki sendiri, gitu. Terus yang kedua adalah apa tadi, Mas? Oh, pandangan Mbak Rahma terhadap pemerintahan Jokowi JK sekarang. Kenapa begitu ingin mengembalikan ke Undang-Undang 45? Ya, pertama yang saya lihat bahwa akibat dari amandemen yang dilakukan pada tahun 2002 ya, yang ditandatangani oleh Megawati 4 kali itu merubah sifat daripada konstitusi kita yang didekretkan oleh Presiden Soekarno tahun 59. Itu berubah menjadi sifat liberal kapitalistik, terutama di pasal 33 misalnya begitu ya. Jadi menghilangkan aspek dari keadilan sosial di situ, sehingga akibatnya seperti ini. Dan produk-produk yang ada sekarang ini adalah produk dari konstitusi liberal kapitalistik. Misalnya saja sekarang saudara-saudara tahu kita mengalami hutang yang sudah membengkak sekitar 4.000 triliun. Padahal Bung Karno mengatakan kita harusnya melakukan trisakti, berdiri di atas bidang berdiri di atas bidang ekonomi, kemudian kedaulatan politik kita. Saya sangat prihatin sekali, sekian juta, bahkan katanya sudah puluhan juta. Ini ada ribuan buruh asing dari luar di sini, kemudian investasi asing yang saya mendapat juga pada waktu gambaran paparan dari Pangdam Jaya sendiri, dari Sabang hingga Merauke itu dipenuhi oleh bendera-bendera asing. Nah ini sudah melampaui batas. Kemudian saya juga mencoba untuk mengamati tentang ada yang disebutkan mega korupsi BLBI, di mana pemerintahan kita ini setiap tahun disedot angka 60 triliun untuk membayar kepada obligor-obligor yang dikatakan koruptor pengumpulan pajak itu. Ini tidak sesuatu, dan banyak sekali dari aspek hukum yang saya juga amati. Misalnya ini seperti kalau hukum kita ini pameo orang yang foto apa istilahnya, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, seperti diri masalah keadilan hukum, kesenjangan sosial yang sudah begitu besar. Karena menurut ajarannya saya adalah putri ideologis ya, jadi saya selalu membuat analisa dengan pisau analisa pikiran Soekarno, di mana kesenjangan sosial itu diakibatkan oleh kapitalisme. Dan ini seharusnya kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45, kembali kepada amanat atau cita-cita proklamasi kita untuk kita mengadakan suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, berkeadilan sosial. Itu yang saya jadikan alasan kenapa saya harus mengatakan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir juga yang saya lihat bahwa proses dari kita melakukan amandemen, di mana di dalam kajian akademis saya sampaikan dalam wisuda sarjana itu ternyata proses melakukan amandemen itu tidak sesuai. Saya pikir ini melawan hukum, bahkan melawan hukum atau melawan rehmat, tidak, karena hanya dicatat dalam risalah dan tidak dicatatkan di dalam lembaran berita negara. Jadi ini catat hukum. Dan kalau nanti saudara-saudara ingin mengetahui kenapa saya harus kembali pada Undang-Undang Dasar 45, nanti saya akan berikan pidato orasi ilmiah saya pada waktu wisuda. Nah inilah produk daripada amandemen kita yang bersifat liberal kapitalistik.
Maksudnya motivasi yang dibalik pemeriksaan saya sendiri tidak mengerti. Tetapi kalau insting politik saya, ini ada upaya pembusukan dari dalam. Jadi jelas kita yang dituduhkan di dalam pasal itu tidak ada upaya melakukan makar, tetapi dipaksakan seolah-olah kita ini adalah suatu komplotan pemufakatan jahat, katanya begitu ya, yang tidak berdasar sama sekali. Jadi kalau saya motivasi itu ada upaya pembusukan dari dalam, kedua adalah tokoh-tokoh kritis sebetulnya yang dimaksud itu dikucilkan dari keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya melihat begitu, seperti contoh misalnya pada zamannya Bung Karno dulu itu ada pasal namanya exhaust vitam-directum, itu dikenakan pasal untuk Bung Karno di penjara, ditahan, pejuang-pejuang beli kita juga selalu dikenakan pasal exhaust vitam-directum. Nah itu pasal yang tadi, pasal mana tadi yang digunakan di uji 107, 110 juga. nah itu kayak begitu. Jadi sebenarnya pola-pola ini yang saya lihat tidak beda jauh dengan pada waktu masa penjajahan Belanda dulu. Zaman kita menghadapi Belanda dulu, Bung Karno juga dikenakan begitu. Terakhir, beberapa hari sebelum pertemuan aksi 212 Bu, polisi menyebut ada sejumlah pertemuan untuk melakukan kudeta atau makar itu, dan pertemuan itu kerap dilakukan di rumah itu. Dan terus yang kedua, apa benar ada informasi ada aliran dana 300 juta terhadap untuk salah satu tersangka yang diberikan oleh salah satu orang di negara ini? Diberikan dari satu orang. Salah satu sponsor mendanai dan dia mentransfer uang 300 juta terhadap salah satu pelaku yang kemarin ditangkap. Tadi saya sudah jawab. Kalau soal dikaitkan dengan makar, umpamanya ada uang 300 juta itu cukup apa enggak buat makar? Itu kan paling untuk jajan bakso, kalau uang, kalau orang demo kan cukup dari situ. Lalu sponsor dari mana? Saya nggak pernah minta sama konglomerat. Dia punya duit kan konglomerat. Saya dari mana? Kalau pertemuan saya sebanyak di mana dilakukan di rumah, ya karena saya kebetulan kan punya kegiatan juga selain apa dengan teman-teman juga Universitas Bung Karno itu terus saya pimpin walaupun dari rumah. Jadi saya kan selalu adakan rapat-rapat secara berkala untuk bagaimana kita artinya mengevaluasi kegiatan-kegiatan dari Universitas Bung Karno sendiri. Seperti sekarang ini saya sedang membuka program sarjana S2, magister hukum, kemudian saya bersama Prof. Rasid mendirikan Institut Kepemimpinan Soekarno. Dan kemarin juga Pak Rias sudah baru mengatakan bahwa yang akan ikut nanti adalah putra-putra dari Papua yang diminta untuk mengikuti program S2 maupun Institut Kepemimpinan Soekarno. Jadi banyak sekali, belum lagi nanti upaya saya untuk mendirikan UBK di Papua sendiri, ini sedang di dalam penggodokan. Anak saya sekarang sedang saya minta untuk terbang ke Papua di dalam rangka merealisasikan usaha pendidikan dari mulai SMA supaya yang utama adalah mendirikan Universitas Bung Karno di Papua. Jadi kenapa harus dicurigai ya saya melakukan kegiatan ini? Saya bukan pengangguran kok. Saya punya institut pendidikan kok, di mana saya mau mengembangkan. Besok-besok saya sedang berupaya untuk mengembangkan Universitas Bung Karno Internasional. Jadi saya melakukan berbagai kerjasama dengan pihak luar. Jadi dari mana harus dicurigai kalau saya punya pertemuan-pertemuan. Dan itu, kalau saya di dalam kampus itu kan pertemuan saya pasti dengan banyak mahasiswa. Saya kenal banyak mahasiswa, itu yang ikatan mahasiswa apa itu kan banyak. Kayak misalnya dari HMI, saya kemarin didatangi oleh pimpinan HBM, itu biasa. Di kampus saya juga ada banyak HMI, PMKRI, banyak lagi kegiatan UKM mereka, itu biasa kok. Kalau saya nggak bisa datang, kebetulan badan saya sedang kurang fit ya di rumah.
Saya terima tamu ya di rumah, segera itu. Terima kasih. Cukup, saya cukup ya. Yang menurut saya tadi ini